Oke, Shalom. shalom. Selamat pagi, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali mengenang akan cinta kasih Tuhan yang sudah dinyatakannya kepada saya dan saudara, bahkan kepada dunia ini. Di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia telah menyatakan kasih-Nya dengan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan saat ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengenang kembali akan cinta kasih yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji. Kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita akan angkat satu buah lagu. Katakan bahwa Dia Yesus telah mati bagiku. Tuhan, selamatkan jiwa.
Inilah ungkapan dari hati kami yang terdalam, Bapak, bahwa hanya bagi Yesus segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Bapak jikalau saat ini di mana Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan, untuk kami dapat mengenang kembali akan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada dunia ini, juga kepada kami, Tuhan. Bahwa biar melalui ibadah saat ini, Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa diingatkan, kami boleh senantiasa dikuatkan bahwa Allah yang kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya, Dia mati di atas kayu salib. Dan biar melalui pengorbananmu, Tuhan Yesus, kami mau meneladani ketaatan Tuhan, sehingga dalam setiap kehidupan kami pribadi, Tuhan Yesus, apapun saat ini yang sedang kami jalani, Tuhan, kami akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percayakan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau hadir, maka sesuatu akan terjadi. Bahkan untuk setiap ibadah yang diadakan oleh umat-Mu di seluruh permukaan bumi ini, Tuhan Yesus, kami juga mohon kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga yang hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu, Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh melihat akan karya Tuhan yang begitu sangat besar. Terima kasih Bapak. Kami percayakan ibadah pada hari ini di seluruh permukaan bumi, bahkan di tempat kami ini, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa yang tidak suka, Tuhan, jikalau ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan menyatukan hati kami, dengan menyatukan iman kami menolak mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tolong bimbingkan agar di dalam ibadah ini kami boleh layak memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh layak menerima berkat melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak orang-orang yang berbicara tentang Yesus, khususnya tentang kematian Yesus, ya, tetapi satu hal, baik melalui firman Tuhan, baik melalui Alkitab maupun sejarah, membuktikan bahwa pribadi yang kita kenal di nama Yesus Kristus, Dia sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk mati di atas kayu salib. Itu sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, salibnya, salibnya.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau senantiasa membawa kami kepada salib-Mu Tuhan. Untuk kami senantiasa mengingat, mengenang kembali akan pengorbanan Tuhan. Dan untuk kami senantiasa melihat betapa besar karya Tuhan yang sudah diberikan kepada dunia, bahkan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, bila saat ini kami boleh selalu mengingat, mengenang akan salib Tuhan. Salib yang membawa kelepasan kepada kami Tuhan. Salib yang memberikan kehidupan kepada kami orang percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Bila Kau akan mengurapi kami pribadi-pribadi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang akan kami nikmati semua itu boleh memberkati kami Tuhan Yesus. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau senantiasa meneladani akan ketaatan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi saksi yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk hamba juga Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kelemahan, bahkan yang menjadi kekurangan yang ada pada diri hamba. Daripada itu Bapak, kiranya Kau akan menutupi setiap kelemahan dan setiap kekurangan yang ada pada diri hamba Tuhan Yesus. Sehingga apapun perkataan hamba, apapun firman yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirman kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat ini kita boleh mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan yang sudah dirasakannya. Dan sebagai ucapan syukur kita, saat ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Tema firman Tuhan saat ini saya berikan judul Meneladani Ketaatan Yesus Kristus. Meneladani ketaatan Yesus Kristus. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini Filipi 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita berbicara tentang ketaatan, jikalau kita berbicara tentang taat, ya, mungkin akan ada saatnya kita bisa melakukannya dengan baik, ya, tapi ada saatnya juga kita tidak melakukannya. Ya. Kita bisa melakukan taat akan peraturan jikalau ada seseorang yang mungkin di atas kita. Kita akan taat jikalau ada seseorang yang saat itu berada di dekat kita yang kita hormati. Misalkan seorang karyawan akan mentaati akan setiap peraturan di perusahaan jikalau ada pimpinan. Seorang siswa akan taat mematuhi peraturan sekolah jikalau ada pendidiknya atau ada guru yang memperhatikannya di sekitar mereka. Bahkan di jalanan juga pengendara kendaraan akan mentaati peraturan lalu lintas, akan mentaati traffic lights jikalau ada petugas. Kita akan melakukannya. Tetapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana jikalau tidak ada orang yang kita hormati, orang yang kita tidak mungkin kita anggap lebih tinggi dari kita? Apakah kita akan taat? Jawabannya mungkin ada pada diri saudara sendiri, ya, karena saya sering melihat bagaimana di jalanan aja lampu merah banyak pengendara pada menerobos. Ya.
Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara ketaatan, ya, mungkin berbicara bukan hanya berbicara tentang peraturan yang dibuat, bukan berbicara tentang ada orang atau tidak orang yang mengawasi kita, ya. Terlebih lagi sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bahwa ketaatan itu adalah merupakan bagian dari iman, di mana saya dan saudara menghormati akan Allah walaupun saat itu dia tidak terlihat secara kasat mata. Jikalau orang yang taat kepada Tuhan, walaupun kita tahu tidak ada orang yang memperhatikan sekitar kita, kita mungkin tidak akan berani mencuri. Jikalau kita taat kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya berbohong, itu kita tidak akan berdusta, karena kita taat, kita percaya kepada Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan itu dalam setiap kehidupan saudara dan saudara, ya. Terlebih lagi dalam kita mengiring Tuhan, itu sangat-sangat diperlukan, harus dilakukan walaupun penuh dengan perjuangan, ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita taat, mungkin ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel mereka taat kepada Allah, ada harga yang harus mereka bayar. Tetapi kita lihat bagaimana pertolongan Allah kepada 4 hamba-hamba Tuhan ini, ya. Mereka taat kepada Tuhan, walaupun dimasuki ke gua singa, Daniel tidak menjadi masalah. Walaupun dimasuki ke tempat perapian, Sadrak, Mesak, Abednego tidak masalah. Ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah ketaatan kita. Lalu bagaimana di dalam saya dan saudara mengikut Yesus, mengiring Tuhan? Sudahkah kita taat atau taat kita yang seperti apa aja? Kita akan belajar daripada firman Tuhan, ya. Seperti saya katakan bahwa tema saya saat ini adalah meneladani ketaatan Yesus Kristus, ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bahwa di dalam Filipi 2 ayat 8 di situ dikatakan, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui firman Tuhan ini dan melalui ayat-ayat yang lain kita akan belajar, kita akan berusaha untuk meneladani ketaatan Yesus, walaupun mungkin penuh dengan perjuangan. Yang pertama saya lihat ketaatan Tuhan Yesus adalah bahwa yang pertama, ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah oleh penderitaan yang dialaminya. Saudara, dalam kitab mencatat bagaimana banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, walaupun bukan hanya penderitaan fisik, ya. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia ini, di mana firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 bahwa firman itu sudah menjadi manusia, dan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia ciptanya. Tetapi ternyata apa? Ternyata manusia yang dikasihinya tidak mau menerima dia. Ternyata manusia yang dikasihnya justru berusaha untuk mencelakakan dirinya. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk mencelakakan dirinya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, apakah Yesus langsung mundur? Atau dia tidak taat lagi akan tujuannya, dia datang ke dalam dunia ini? Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 34, coba kita lihat baca dulu. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Saudara, jelas bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaannya yang diberikan kepada Bapa olehnya. Dan pada saat dia menerima penderitaan yang datang baik secara fisik, kita tahu bagaimana penderitaan fisik yang begitu sangat luar biasa pada saat dia ditangkap dan pada saat dia disalibkan. Bahkan penderitaan mental yang sangat luar biasa ketika dia berada di Taman Getsemani. Firman Tuhan mencatat bahwa peluhnya, keringatnya itu seperti tetesan darah. Saking menderitanya, penderitaan fisik, penderitaan mental juga dia alami. Tetapi pada saat itu apakah Yesus mundur dari tugasnya? Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak mundur, walaupun melalui perjuangan di Taman Getsemani. Ya.
Getsemani kita tahu bagaimana Yesus berdoa untuk supaya cawan dilalui daripadanya. Suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Begitu juga dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika kita taat kepada Tuhan, mungkin banyak sekali penderitaan yang saya dan saudara alami. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan, mungkin banyak tekanan yang dialami oleh saya dan saudara. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saat ini mungkin menjadi penderitaan bagi kita, mungkin saat ini kita tidak diterima oleh lingkungan kita sebagaimana Tuhan Yesus, oleh karena kita percaya kepada Yesus. Mungkin saat ini mereka mencoba menekan saya dan saudara ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya itu. Jadi untuk meneladani ketaatan Tuhan Yesus, apapun penderitaan yang saat ini kita alami, baik itu kita ditolak, kita dikucilkan, kita tidak diterima, kita ditekan, bahkan kita diancam, kita dianiaya, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah taat di tengah-tengah penderitaan kita. Amin. Kita akan berjuang walaupun mungkin sangat berat dalam keadaan kondisi seperti ini, tengah-tengah perekonomian lesu seperti ini. Mungkin juga di antara kita saat ini mengalami sesuatu yang mungkin kita tidak adil. Tetapi satu hal, apapun penderitaan yang saat ini saudara alami, tetaplah taat kepada Yesus. Tetaplah menjadi teladan. Mentaati akan ke taatan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika saya dan saudara kita percaya kepada Yesus, maka tugas kita, pekerjaan yang kita harus lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Tugas kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tugas kita adalah menyembah Dia. Jangan kenapa kita mundur untuk memuliakan nama Tuhan hanya karena penderitaan yang kita alami. Dan tujuan kita ketika kita percaya kepada Yesus adalah di mana kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Apakah kita mau mundur pada penderitaan yang kita alami? Kita tidak mau memuliakan Tuhan, kita akan melepaskan kehidupan yang kekal kita. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi, teladanilah ketaatan Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaannya. Dia menyelesaikan pekerjaan. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan Yesus, tetap taatlah di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga seperti firman Tuhan katakan bahwa aku sudah menyelesaikan perjuanganku, aku sudah menyelesaikan tugasku, aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibanku. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saat ini kita alami? Yang pertama, teladanlah ketaatan Tuhan Yesus, yaitu tetaplah taat. Tetaplah taat, janganlah berubah ketaatan kita di tengah-tengah penderitaan yang saat ini kita alami. Dan yang kedua, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di kitab Injil Yohanes 6 ayat ke-66. Injil 6, Yohanes 6 ayat yang ke-66, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ya. Saya ulangi lagi, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Tidak lagi mengikuti Yesus. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus meneladani ketaatan Tuhan Yesus. Yang pertama, ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah oleh penderitaan yang dialaminya. Dan yang kedua, ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan murid-muridnya. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi jelas sekali bagaimana ketika Yesus berbicara. Setelah itu mereka mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang merasa terkena dengan perkataan Yesus, sehingga perkataan ini terlalu keras, sehingga mereka mengundurkan
Saudara, ketika Yesus mengetahui bahwa banyak murid-muridnya mengundurkan diri, apakah dia langsung menyerah? Lalu dia berkata, aku tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa. Aku tidak dapat menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepadaku. Tidak. Bahkan ketika Yesus mengetahui bagaimana murid-muridnya, ke-12 murid ketika dia ditangkap, mereka semuanya pada melarikan diri. Walaupun Petrus pada saat itu memakai pedang. Tetapi kita lihat bagaimana ketika di sidang, Petrus sendiri yang tadinya berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi, ternyata apa? Ternyata dia juga meninggalkan Tuhan. Bahkan dia bisa dikatakan mengkhianati Tuhan. Karena dia berkata bahwa aku tidak kenal, walaupun yang menanyakan itu hanya seorang perempuan. Saudara, inilah. Tetapi ketaatan Yesus tidak berubah oleh ketidaksetiaan daripada murid-muridnya. Dia tetap berusaha, dia tetap berjuang untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan saya dan saudara. Siapapun kita saat ini. Mungkin ketika saya, saudara, percaya kepada Yesus, berapa banyak teman-teman kita yang meninggalkan kita. Mungkin ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak diakui oleh orang-orang yang saudara kasih. Saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasih. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mengalami hal seperti itu. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, bahkan ke-12 murid intinya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, dia ketaatan Tuhan tidak pernah berubah, dia tidak pernah mundur dari tugas yang diembannya. Begitu juga dengan saya dan saudara. Apapun saat ini yang saudara alami, ketika saudara percaya kepada Yesus, mungkin saudara ditolak, mungkin saudara dikucilkan, bahkan saudara ditinggalkan, bahkan saudara diancam, bahkan saudara kena dianiaya. Tetapi satu hal, teladanilah akan ketaatan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Tapi seringkali di dalam setiap kehidupan kita, ya, seringkali kita taat. Yang seperti saya katakan tadi, di mana kita seringkali kita taat kalau ada orang yang mungkin di depan kita yang kita hormati, mungkin yang lebih berkuasa daripada kita. Ya. Bahkan ketika itu seringkali ada orang yang tidak taat oleh karena orang lain. Ya. Seringkali hal ini terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika dia melihat pendetanya, ketika dia melihat majelisnya, ketika dia melihat kawannya tidak taat di dalam melayani Tuhan, tidak taat di dalam beribadah, tidak taat di dalam mengikuti peraturan Tuhan, berapa banyak orang yang mundur? Berapa banyak orang yang tidak taat? Karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Ketika saya berbicara, ketika saya lagi di tukang tambal ban, dan ketika saya berbicara sama dia, saya tanya, dia bilang dia sudah tidak bergereja, dia sudah malas bergereja. Kenapa? Karena pendeta saya seperti ini. Karena pimpinan saya seperti ini loh, makanya saya tidak pergi lagi ke gereja. Disuruh kasih dalam Tuhan, banyak hal seperti itu terjadi. Tetapi saat ini biarpun apapun yang kita saksikan, mungkin bagi orang-orang di sekitar kita yang kita anggap biar lebih rohani daripada kita, tetapi dia tidak taat, ingat, kita taatlah. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus juga harus menghadapi para imam-imam, para ahli-ahli Taurat, yang notabene bahwa mereka adalah orang-orang yang rohani. Tetapi justru apa? Mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak.
Tuhan tidak berubah oleh karena perlakuan mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara, jangan ketaatan kita berubah oleh karena perlakuan dari orang-orang yang mungkin kita anggap tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Tetaplah taat. Ya. Apapun yang saat ini kita alami, janganlah ketaatan kita berubah oleh karena ketidaksetiaan murid-muridnya, oleh karena kita dikucilkan, oleh karena kita ditinggalkan. Tetapi biarlah ketaatan kita tidak akan pernah berubah ketika orang-orang di sekitar kita mengucilkan kita, karena kita percaya bahwa Yesus pernah mengalami hal seperti itu, dan kita mau meneladani akan ketaatannya. Dan yang ketiga, Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Tuhan di dalam mengemban tugasnya, di dalam menunaikan tugasnya. Yang pertama adalah ketaatan Tuhan Yesus tidak pernah berubah oleh karena penderitaan yang dialaminya. Dan yang kedua, ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan murid-muridnya. Dan yang ketiga, ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah karena penolakan. Saudara, tadi saya katakan bagaimana dalam Injil Yohanes 1, ya, bahwa dia adalah firman Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini dan menjadi manusia seperti saudara-saudara, dan dia tinggal di tengah-tengah kita. Dan kedatangannya itu untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, ketika dia rela menanggalkan kemuliaannya, tapi ternyata apa? Dia tidak diterima. Sakit nggak, saudara? Ketika saudara mau mengasihi seseorang, tetapi orang itu dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak mau menerima kasihmu, apa yang terjadi? Sakitnya. Bagaimana perasaan kita? Ini Tuhan Yesus sendiri yang menanggalkan kemuliaannya. Dia rela datang ke dalam dunia, dia rela mengasihi umat manusia, dia rela untuk menyelamatkan manusia, tetapi ternyata dia ditolak. Masih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia ditolak, apakah dia menyerah? Apakah dia berkata, ya sudahlah, ngapain aku harus menyelesaikan tugas pekerjaan saya, tugas tanggung jawab saya, di mana saya harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Mereka aja tidak mau menerima saya. Jadi kita tahu bagaimana Yunus, ya. Yunus ketika diutus oleh Allah karena untuk menyelamatkan orang ini, apa yang terjadi? Yunus nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia lihat Niniwe itu adalah orang yang jahat, khususnya bagi orang Israel. Ya. Akhirnya dia lari, dan kita tahu ceritanya bagaimana Yunus. Tetapi Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Ya. Ketika dia ditolak, dia tidak pergi. Dia tidak mengatakan, udah nggak usah jadilah, ngapain aku harus seperti ini, manusianya aja nggak mau diselamatkan. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat-sangat mungkin, saya pikir suatu penderitaan juga bagi saya dan saudara ketika kita mencoba mengasihi mereka, tetapi mereka menolak kita. Ketika kita mau membantu mereka, tetapi mereka menolak kita. Terlalu banyak saudara kasih dalam Kristus. Mungkin kehidupan saudara-saudara juga seringkali kita merasa tertolak, baik karena kita mengiringi Yesus. Seringkali mereka tidak menerima saudara-saudara oleh karena kita percaya kepada Yesus. Tapi satu hal, walaupun mereka menolak saya, walaupun mereka tidak menerima saya, ketaatan saya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Amin. Amin. Tetaplah taat saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang pada saat ketika kita percaya kepada Yesus, dan pada saat seseorang yang kita kasihi mereka tidak rela, itu memang seakan-akan sangat menyakitkan kita. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Ya. Bagaimana ketika saya percaya kepada Yesus, ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata orang tua saya, mama saya,
ketika saya bertemu dengan beliau, ketika kita berbicara, apa yang terjadi saudara? Orang tua saya selalu nangis. Dia katakan, kamu kenapa jadi orang Kristen? Kamu kenapa seperti ini? Kamu kenapa seperti ini? Lalu saya sempat katakan kepada beliau, saya bilang, mama mau anak yang jadi anak baik apa tetap menjadi anak yang jahat, anak yang nakal? Karena orang tua saya tahu kehidupan saya pada waktu itu. Lalu orang tua saya bilang apa? Mama saya bilang apa? Tapi bukan begini cara lu. Selalu nangis, ketemu selalu nangis. Dan pada saat itu hati saya juga berontak. Hati saya berontak sebagai orang yang masih muda. Karena pada saat saya terima Yesus, kurang lebih umur saya udah 22 tahun, masih muda saya terima Yesus. Hati saya berontak. Akhirnya apa? Saya bilang bahwa saya udah gak layak lagi jadi anak Tuhan, karena saya gak tega melihat anak orang tua saya selalu nangis di hadapan saya. Ada gambar Yesus di kamar saya sobek-sobek. Saya katakan saya udah gak pantas lagi, saya udah gak layak lagi jadi anak Tuhan. Udah saya gak mau ke gereja lagi. Karena hati saya begitu tidak tega melihat orang tua saya selalu nangis di hadapan saya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah ketika kita percaya kita ditolak, memang ada tekanan dalam jiwa saya. Tetapi ketika saya sudah tidak bergereja, Tuhan tidak membiarkan saya jatuh terpuruk. Akhirnya dia membangunkan saya kembali. Bahkan terus terang saya mendapatkan, ini saya rasa ini suatu mujizat yang sangat luar biasa, yang saya tidak akan alami lagi. Bukan tidak akan alami lagi, sampai saat ini saya belum mengalami lagi. Pada saat seseorang, Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang, dia berbicara tentang Yesus, lalu pada saat itu saya katakan, Yesus saja mau menampakkan diri kepada dia, masa kepada saya enggak menampakkan diri. Akhirnya saya pulang, saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya pakai baju rapi, saya berdoa, doa saya yang satu, Tuhan Yesus, pantas enggak saya menjadi anak Tuhan? Karena saya sudah merobek gambar-gambar, walaupun itu hanya gambar. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus itu cukup lama saya yang berdoa seperti itu, pantas enggak? Enggak ada jawaban. Tapi pada saat saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu sudah penuh dengan dosa, saya lalu minta ampunan Tuhan dengan dosa-dosa saya, dan pada saya itu saya merasakan kasih Tuhan yang nyata. Saya punya tubuh terasa dialiri dengan kehangatan yang lalu saya mendapatkan jawaban, pantas ke gereja lah. Setelah itu saya ke gereja lah. Saudara, inilah ya. Seringkali ketika kita tertekan, kita tertolak, kita merasa begitu sangat menekan jiwa kita. Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jadi saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saudara rasakan. Mungkin saudara tertolak oleh karena saudara percaya kepada Yesus. Saudara dikucilkan oleh orang-orang yang saudara kasih. Percaya akan firman Tuhan. Saya selalu pegang firman Tuhan. Ketika satu orang percaya kepada Yesus, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 16:31 di situ dengan jelas dikatakan. Itu yang saya pegang, maka puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, mama saya sebelum meninggal dia percaya sama Tuhan. Dia sangat luar biasa. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada saudara. Jika ada satu orang percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan selanjutnya, ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keteladanan Tuhan Yesus yang harus kita ikuti, ya. Yang pertama adalah ketaatannya tidak berubah oleh penderitaan yang dialaminya. Yang kedua, ketaatannya tidak berubah oleh karena ketidaksetiaan murid-muridnya. Yang ketiga, ketaatan Tuhan Yesus tidak berubah karena penolakan. Dan yang keempat, ya, dalam Filipi 2 ayat 8 tadi dikatakan apa? Bahwa ketaatan Tuhan Yesus sampai mati. Sampai mati, amin. Ya. Dan firman Tuhan sudah Filipi 2 ayat 8 dengan dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus menarik sekali. Terkadang kita mempunyai pandangan, banyak orang-orang di luar di sana juga mengatakan bahwa Tuhanmu mati, Tuhan kamu mati.
Karena kita sering menyanyikan lagu, oh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, bukannya berarti ketika kita nyanyi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan yang mati. Kalau firman Tuhan di sini dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan mati di atas kayu salib. Jadi kematian yang sudah di atas kayu salib itu bukan Tuhan yang mati. Jadi kalau Tuhan mati, saya nggak bakalan menyembah Dia. Tuhan itu kan kekal. Jangankan 3 hari Dia mati, 1 menit Dia mati juga berarti kekekalannya itu udah nggak ada. Ngapain kita menyembah Tuhan yang tidak kekal? Tetapi dengan jelas di sini bahwa kematian yang pada saat itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia, sehingga pada saat Yesus disalib Dia mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Kasih dalam nama Yesus Kristus. Lalu kenapa kita sering bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Seperti jikalau mungkin saudara juga pernah berbicara kepada orang lain, saya juga pernah berbicara kepada orang lain, misalkan seperti ini. Presiden Soekarno mati di tahun sekian, Presiden Soeharto meninggal tahun sekian. Yang menjadi pertanyaan, pada saat Presiden Soekarno meninggal, apakah posisinya masih sebagai presiden? Begitu juga dengan Pak Soeharto. Apakah posisinya masih sebagai presiden? Yang kita katakan Presiden Soeharto, Presiden Soekarno. Saudara, ini ada suatu ungkapan di mana Tuhan Yesus mati, Presiden Soekarno meninggal, Presiden Soeharto meninggal. Itu ada suatu ungkapan di mana kita menghormati beliau. Kita menghargai beliau, beliau adalah seorang presiden, bahwa beliau adalah sebagai Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang mati. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas di sini dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga Dia merasakan dirinya ditinggalkan oleh Allah. Eli Eli lama sabachthani. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini. Maka saya sering suka katakan ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan Yesus mengerti. Kenapa? Karena Dia juga pernah merasa tidak berdaya ketika di atas kayu salib, di mana Tuhan meninggalkan Dia. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat, walaupun Dia harus ditinggalkan oleh Tuhan, walaupun Dia harus ditinggalkan oleh Allah, walaupun Dia merasakan bahwa diri Dia sendirian, Dia menanggung penderitaan yang begitu sangat-sangat berat, tetapi Dia tidak mundur. Tapi Dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak menyalahkan Allah, Dia tidak menyalahkan Bapaknya, tapi Dia tetap memikul beban yang harus dipikulnya. Dia tetap menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ketaatan saya dan saudara, kita punya komitmen bahwa saya taat, saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau taat, saya mau meneladani ketaatan Yesus walaupun saya harus meninggalkan dunia ini, tetapi saya akan tetap setia kepada Tuhan. Karena Allah, Yesus Kristus, Dia juga adalah Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketaatan Tuhan Yesus tidak pernah berubah walaupun nyawa sebagai ganti. Dia dapat menyelesaikan tugas yang banyak. Jadi apapun yang saat ini saudara alami, khususnya bagi saudara kita yang ada mungkin di tempat sana, yang mereka mengalami tekanan yang sangat luar biasa, mereka yang mengalami aniaya yang sangat luar biasa, teladanilah ketaatan Tuhan Yesus. Capailah tujuan kalian. Kita mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan itu, kita mendapatkan kehidupan yang kekal.
Tuhan katakan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang pada saatnya nanti akan saya dan saudara terima. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kita mengiring akan Tuhan, ya, diperlukan, dituntut suatu perjuangan untuk kita tetap taat, untuk kita mencapai garis finish, yaitu kehidupan kita yang kekal. Jadi saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam suasana saat ini, dimana kita tahu itu bisa penderitaan yang dialaminya, ya kita berani mau berkomitmen. Dan Yesus, apapun yang terjadi saya mau tetap taat kepada Tuhan. Walaupun banyak penderitaan yang kita alami, kita mau berkata Tuhan saya mau tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan saya tidak akan pernah berubah dengan penderitaan. Walaupun banyak orang-orang yang meninggalkan saya, banyak orang-orang yang menolak saya, banyak orang-orang yang mengucil saya, Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah berubah ketaatan saya terhadap Tuhan. Bahkan walaupun nyawa saya sebagai taruhan Tuhan Yesus, saya mau tetap taat, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau tetap taat, saya mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hingga pada saat nanti, apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi tujuan saya pada saat nanti, semua akan saya peroleh, di mana saya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah taat di dalam kondisi seperti apapun juga. Teladanilah ketaatan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini di tengah-tengah kami memperingati akan Jumat Agung. Di tengah-tengah kami mengenang kembali di mana Allah yang kami semua di dalam nama Yesus Kristus rela menjadi manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak, terima kasih jika firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami Tuhan. Sebagai anak-anak kami mau meneladani akan ketaatan Tuhan. Ketaatan kami tidak akan pernah berubah Tuhan Yesus. Ketika penderitaan menerpa kami, ketaatan kami tidak akan pernah berubah ketika kami ditolak, ketika kami ditinggalkan, ketika kami dikhianati. Bahkan ketaatan kami tidak akan pernah berubah jikalau nyawa sebagai taruhan. Itu Bapak tolong berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat berjuang Tuhan. Karena ketaatan itu memerlukan suatu perjuangan. Daripada Tuhan Yesus tolong bimbing kami Roh Kudus untuk kami senantiasa kuat untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan apapun yang kami alami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan kepada kami, menguatkan kepada kami, sehingga apapun yang terjadi kami akan berkata, saya akan tetap mengikuti Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujilah nama-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara diberkati firman Tuhan. Ya, biar firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan kepada kita semua untuk kita mau terus belajar, untuk kita mau terus berjuang, untuk meneladani ketaatan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang saat ini kita jalani. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, biarlah ini boleh menjadi keputusan saya dan saudara. Ya. Biar ini boleh menjadi komitmen bagi saya dan saudara bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku. Kita akan pujikan lagu ini, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan dunia di belakang, di belakang. Oh, salib di depan, salib di depan. Dunia di belakang, di belakang. Salib di depan, dunia di belakang, dunia di belakang. Salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Amin. Keputusan, oh mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Walaupun banyak yang nolak sehingga kita sendiri tetap ku ikut akan Yesus. Dunia di belakang dan salib di depan. Haleluya, kita berdoa. Yesus, terima kasih jikalau saat ini Tuhan, di mana kembali kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan Yesus. Di mana mengikut Yesus adalah keputusanku. Saya tidak akan pernah mengingkari akan Tuhan. Karena itu adalah suatu keputusan yang sudah saya buat. Mengikut Yesus keputusanku, walaupun saya sendiri. Walaupun banyak pengalaman penderitaan yang harus saya alami oleh karena nama Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan. Pada itu Bapa, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Di mana puji-pujian ini boleh senantiasa mengiang, menggema di hati kami Tuhan, bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku dan aku tidak pernah ingkar. Lalu apapun yang akan kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan tetap menyertai gereja kami Tuhan, walaupun gereja kami ini masih sangat-sangat kecil sekali Tuhan. Bila Engkau akan berkarya bagi gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang Tuhan Yesus, bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan setiap umat-Mu juga Tuhan, kami tetap percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun jemaat GKR Perspektif Multiasa ini berada Tuhan, tolong sertai mereka Tuhan Yesus. Bimbing mereka Tuhan, agar mereka tetap taat kepada Tuhan, agar mereka tetap setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong cukupi akan setiap keperluan mereka Tuhan Yesus. Bahkan saat kami juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan. Biar Engkau sendiri akan terus menyertai setiap gereja-Mu yang ada Tuhan Yesus, sehingga gereja-Mu boleh menjadi kesaksian yang indah untuk nama Tuhan. Sehingga melalui gereja-Mu semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu Tuhan, tolong. Biar Engkau akan memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus membimbing mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh mereka mau mencari Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, bukan melayani perut mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi kesaksian yang indah untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bahkan cukupi untuk setiap keperluan mereka beserta keluarga mereka Tuhan Yesus. Bapak, kami juga tetap percayakan Tuhan Yesus, para misionaris, para penginjil yang saat ini mereka bekerja di ladang Tuhan, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, bahkan di pelosok-pelosok desa. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong berikan kekuatan kepada mereka, tolong berikan perlindungan kepada mereka, tolong cukupi apa yang menjadi keperluan mereka, dan tolong pakai mereka sehingga melalui mereka jiwa-jiwa yang tidak terjangkau boleh menerima kabar baik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan para misionaris ke dalam tangan pengasih Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap lembaga-lembaga Kristen ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lembaga-lembaga misionaris juga Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan Yesus, sehingga melalui lembaga-lembaga Kristen Tuhan, di mana mereka buat banyak anak-anak didik mereka Tuhan, sekolah-sekolah Kristen, mereka lebih mengenal, lebih mau mencari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami kamu serahkan Tuhan Yesus, bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan melawat bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga apapun yang akan dilakukan, apapun yang dikerjakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, semua dapat Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga negara kami akan tetap menjadi negara NKRI Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong pakai keamanan yang ada, khusus yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, baik itu angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian, dan badan-badan yang lainnya Tuhan. Tolong pakai mereka di dalam mereka mengamankan bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Tolong lindungi mereka di dalam mereka bertugas Tuhan Yesus. Bahkan untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta staf jajaran Presiden, kami mohon kepada Engkau Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka di dalam mereka berkarya bagi bangsa ini Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini akan terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk wilayah di mana Engkau tempatkan kami Tuhan, di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi juga Tuhan, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan memakai setiap pemimpin yang ada di sekitar kami Tuhan, baik itu PLT Wali Kota, Bapak Bupati, dan staf jajaran juga Tuhan. Tolong pakai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk rencana pemilu nanti juga Tuhan, tahun 2024 kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Banyak orang-orang mungkin yang ingin mengacaukan, ingin mengadu domba Tuhan, tapi kami mohon kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilang Engkau akan memberikan kesejukan kepada setiap warga negara Indonesia Tuhan, sehingga kami tidak akan termakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan yang mempercayakan gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Kau memberikan kekuatan kepada hamba, kepada istri hamba, juga kepada Pak Umar dan hamba-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap taat untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tetap taat untuk menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan sebagai hamba-hamba. Ya, pada saatnya nanti Tuhan, kami boleh menyelesaikan pertandingan ini Tuhan. Kami boleh menerima mahkota kehidupan kami. Kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami menyertai kami sehingga kami boleh tiba sampai selamat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Masih banyak doa yang akan kami panjatkan kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Dan kami berdoa, kami mengucap syukurnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta penebus segala dosa-dosa kami yang hidup.
Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Dan biarlah di hari Jumat Agung ini kita mau belajar meneladani ketaatan Tuhan Yesus. Seperti ketaatan Tuhan Yesus tidak pernah berubah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ditinggalkan oleh murid-muridnya, di tengah-tengah penolakan, bahkan nyawa sebagai taruhan. Begitu juga kiranya kita akan meneladani ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap taat di tengah-tengah penderitaan kita. Kita tetap taat walaupun banyak orang yang mengkhianati kita, banyak orang yang meninggalkan kita, banyak orang yang menolak kita, bahkan nyawa pun kita akan tetap taat mengiring akan Tuhan. Karena keputusanku adalah mengikut Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita, kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa